Tapi idealnya kita harus menjadi orang soleh. Karena kesolehan kita bukan untuk Allah, tetapi untuk kita. Kita lagi ngaji pagi-pagi ini, ya, sholat subuh berjamaah, sebelumnya qobliyah, ya. Saya mau tanya, siapa yang bilang bahwa bapak ibu semua orang miskin, orang susah? Ada yang mengatakan gitu? Ada. Saya orang miskin susah banget hidup ini. Ada masih begitu? Ya kata ibu ada. Ya. Padahal Pak, iya, maaf ya, saya gambarkan ya. Bapak tadi sebelum subuh sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat ya, 2 rakaat sebelum subuh. Niatnya qobliyah subuh atau niatnya sholat fajar. Boleh silakan. Lihat hadisnya tentang qobliyah subuh. Rakaataini qabla subhi ahabbu ilayya minad dunya wa ma fi. Kata Rasul. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih aku cintai dari dunia dan seisinya. Kata Rasul, kata panutan kita. Jadi kalau dunia dengan seisinya, harta, jabatan, semuanya, mobil mewah dan seterusnya, itu lebih kecil dari sholat subuh 2 rakaat sebelum subuh. Bapak orang kaya, orang miskin? Orang kaya, Pak. Karena nggak ada apa-apanya itu. Iya, orang kaya semua. Cuma bukan kaya harta, bukan kaya jabatan, tapi kaya hati. Kenapa demikian? Karena orang yang sudah dekat sama Allah, dunia itu kecil, Pak. Nggak ada apa-apanya. Makanya kita senyum-senyum kalau ada orang yang membanggakan jabatan, dunia. Dia itu hanya bukan hak milik, Pak, hak guna pakai, Pak, milik Allah. Nanti juga diambil lagi. Jadi kalau ada yang membanggakan tentang itu salah. Gitu. Sekali kembali kepada 2 rakaat salat subuh itu. Jadi kalau kata Rasul bahwa 2 rakaat sebelum subuh itu lebih aku cintai dari dunia seisinya. Dunia seisinya semuanya, Pak. Ya, semuanya yang kita lihat itu wah mewah dan terusnya. Jadi sebenarnya kita orang kaya, bukan orang miskin. Jelas ya? Gitu. Kenapa? Karena beda. Nah, nanti di pasal sebelum di pasal nanti mudah-mudahan sampai ke pasal ini ya. Beda antara matahari dunia dengan matahari qalb. Nah, nanti kita akan sampai pada pasal itu. Jadi orang kaya, orang miskin itu. Kaya, Pak. Iya, gak ada artinya itu dunia sisinya. 2 rakaat sebelum subuh lebih aku cintai kata Rasul dari dunia dan seisi semuanya. Hebat gitu, Pak. Nah, ya. Jadi kembali kepada pelajaran kita, maka ketika kita ingin berdoa, memanjatkan, munajat keinginan pada Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada saat itu sebenarnya Allah ingin memberi kita. Cuma harus dipahami cara memberi Allah kepada kita tidak disesuaikan dengan keinginan kita, tapi disesuaikan dengan kemaslahatan kita. Tuh, itu yang harus disadari. Cuma kadang-kadang kita nggak sampai situ. Pengennya hari ini instan, kayak masak mie, cepat. Kita pengennya langsung enggak. Jadi ada 3 kategori pengabulan doa. Ada yang langsung, ada yang ditangguhkan, ada yang berbentuk investasi akhirat. Jadi semuanya pada dasarnya dikabulkan. Cuma teknisnya berbeda. 3 kategori ini. Makanya kalau kita berdoa ada yang dikabulkan cepat, ada yang nanti beberapa bulan, ada yang sampai sekarang belum. Itu bukan arti dikabulkan, tapi investasi akhirat dikabulkan. Bentuk pengabulannya adalah merupakan ganjaran pahala karena kita melakukan perintah Allah untuk diperintahkan berdoa, kita berdoa. Ini adalah aturan ini adalah ketundukan kita kepada perintah Allah sehingga melahirkan pahala di akhirat. Itu. Punya investasi enggak di dunia nih, Bapak? Punya rekening, punya deposito? Enggak. Enggak ya? Enggak apa-apa. Yang penting akhirat punya deposito. Gitu.
Gitu. Jangan sebaliknya. Di dunia kita punya deposito, di dunia kita punya barangkali tabungan yang banyak, tapi akhirat nggak punya tabungan. Emangnya celengan mau dibawa itu? Nggak ada. Jadi balance harusnya. Di dunia kita punya tabungan, akhirat lebih banyak lagi. Gitu. Pak, ajaran Islam, salah satu ajaran Islam itu yang disebut ada babul iktisadi fit ta'ah. Bab menjelaskan di dalam Riyadhus Shalihin, menjelaskan tentang al-iktisad, keseimbangan fit ta'ah di dalam ta'at. Gitu. Ada itu, menjelaskan tentang itu. Apa itu? Kita harus seimbang dalam ketaatan, seimbang untuk menjaga kesehatan, seimbang untuk berdoa, bermunajat, beribadah, seimbang untuk melakukan satu aktivitas yang kita lakukan. Karena kita hidup di dunia, kita lakukan aktivitas kita untuk dunia. Kalau kita nanti bukan hanya di dunia, kita hidup akan ke akhirat, maka kita harus seimbang untuk juga menyisihkan waktu ke akhirat. Itu nama al-iktisad fit ta'ah. Tapi kalau kita belum seimbang, seimbangkan. Kalau kita sekarang habisnya banyaknya dunia, jangan begitu. Nanti kita akan rugi. Seimbangkan, perbanyak akhiratnya. Gitu. Apalagi kalau kita sudah meningkat kepada tatanan akhlak tasawuf. Yang Allah katakan dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik dari dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa. Sungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi kalau Allah katakan lebih baik dan lebih kekal, kalau kita bandingkan dengan dunia, maka sebenarnya waktu kita harus lebih dominan kepada akhirat. Kalau kita melakukan amal-amal melaksanakan ayat ini. Tapi minimal al-iktisad fi ta'ah, minimal kita sudah bagus ya. Jangan sampai kita habis dunia. 90% atau 8% dunia, 20% akhirat. Rugi kita. Minimal iktisad. Kita punya keseimbangan. Apalagi kita sudah memfokuskan ke akhirat. Gitu. Kan dikit lagi kita. Siapa yang jamin besok kita masih ada? Ramadan berapa bulan lagi? Berapa hari lagi? 54 hari lagi. Sebulan, kurang lebih sebulan setengah lebih. Gitu, 54 hari. Dikit lagi kita Ramadan. Siapa yang bisa jamin kita Ramadan masih ada? Soal. Jadi saatnya sekarang udah semua waktu udah fokuskan. Ya, bersyukurlah. Saya mau lihat jamaah-jamaah kita luar biasa ini. Ya, tapi itu juga, itu lagi, kita lagi, ya nggak apa-apa. Orang nggak ngambil kesempatan, kita yang ngambil kesempatan. Hidup tuh begitu, Pak. Ya, kompetitor. Kita kompetitor ya, bersaing. Ya, bersaing. Jadi kita yang ngambil kesempatan, ambil aja. Kesempatan yang baik kita ambil. Gitu. Baik. Dua pasal dulu. Kalau ada pertanyaan saya buka.